Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap semangat menjalani hari-hari di usia yang penuh makna ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu dengan penuh kehangatan. Sahabat berasal dari mana saja? Apakah dari kota besar yang ramai, dari pedesaan yang sejuk, atau bahkan dari luar negeri yang setia mengikuti tayangan kita? Dan, kalau boleh tahu, sahabat sekarang berusia berapa? Apakah baru memasuki usia 60 tahun? Sudah melewati 65 tahun, atau bahkan ada yang sudah mencapai 70 tahun lebih tetapi masih tetap kuat dan bersemangat? Bagaimana kondisi kesehatan hari ini? Apakah tekanan darah normal, kadar gula terjaga, atau mungkin ada yang sedang berjuang melawan rasa pegal di persendian? Apapun kondisi sahabat saat ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan kesehatan, umur panjang, ketenangan hati, serta kebahagiaan lahir dan batin untuk semua penonton setia channel Lansia Sehat. Semoga setiap langkah sahabat dalam menjalani kehidupan di usia senja selalu penuh berkah, dan tetap bisa tersenyum bahagia bersama keluarga, cucu, serta orang-orang tercinta. Sahabat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Bukan sekadar bahan alami biasa, melainkan sesuatu yang oleh banyak orang disebut sebagai pohon ajaib. Ya, topik kita hari ini adalah tentang daun kelor. Mungkin sahabat ada yang sudah akrab dengan kelor sejak kecil. Ada yang pernah melihat ibunya memasak sayur bening daun kelor di kampung. Ada juga yang mungkin hanya mendengar istilah kelor dalam pepatah orang tua zaman dulu, seperti dunia tak selebar daun kelor. Pepatah itu begitu populer karena daun kelor dikenal kecil bentuknya, namun ternyata menyimpan filosofi dan makna yang mendalam. Yang menarik, belakangan ini kelor tidak hanya dibicarakan di desa atau kalangan masyarakat tradisional saja, melainkan juga sudah menjadi bahan pembahasan di berbagai media kesehatan internasional. Para peneliti, dokter, bahkan lembaga kesehatan dunia ikut menyoroti keajaiban yang terkandung dalam daun yang sederhana ini. Mengapa kelor penting untuk lansia usia 60 tahun ke atas? Sahabat Lansia Sehat yang saya cintai, memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh kita memang mengalami banyak perubahan. Tenaga tidak sekuat dulu, metabolisme melambat, tulang mulai rapuh, daya ingat menurun, bahkan sistem kekebalan tubuh pun tidak setangguh masa muda. Karena itu, memilih makanan yang tepat menjadi kunci agar kita tetap bisa sehat, bugar, dan panjang umur. Disinilah daun kelor hadir sebagai solusi alami yang menakjubkan. Dengan kandungan vitamin, mineral, protein nabati, dan antioksidan yang sangat melimpah, daun kelor bisa menjadi salah satu sahabat terbaik bagi kesehatan lansia. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mampu membantu mencegah berbagai penyakit degeneratif yang banyak dialami pada usia lanjut, seperti diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, hingga masalah tulang dan persendian. Fenomena kelor di dunia modern. Kalau dulu orang menganggap daun kelor hanya sebagai tanaman pagar atau sayuran kampung, sekarang pandangan itu sudah berubah total. Di banyak negara maju, kelor diproses menjadi teh herbal, suplemen kapsul, hingga bubuk yang bisa dicampur ke dalam jus atau smoothie. Sahabat bisa bayangkan, tanaman yang dulu mungkin tumbuh liar di pekarangan rumah, kini justru menjadi komoditas bernilai tinggi. Banyak penelitian ilmiah membuktikan bahwa kelor pantas menyandang julukan superfood, sejajar dengan spirulina, chia seed, atau ginseng yang lebih dulu populer. Hal ini membuktikan bahwa kekayaan alam yang sederhana pun bisa menjadi anugerah luar biasa jika kita mau mengenalnya lebih dalam. Menghubungkan kesehatan, alam, dan kehidupan. Sahabat Lansia Sehat, ketika kita membicarakan daun kelor, sebenarnya kita tidak hanya membicarakan soal makanan atau tanaman semata. Kita juga sedang membicarakan tentang hubungan manusia dengan alam. Alam menyediakan begitu banyak sumber kesehatan bagi kita. Sayangnya, seringkali kita melupakannya karena sibuk mengejar obat-obatan modern. Padahal, banyak solusi alami yang aman, terjangkau, dan sudah terbukti oleh pengalaman nenek moyang kita selama ratusan tahun. Kelor adalah salah satunya. Ia bukan hanya sekadar sayuran, tapi sebuah simbol bahwa kesehatan bisa dijaga dengan cara sederhana, asalkan kita tahu cara memanfaatkannya. Menyambut 23 fakta mengejutkan tentang daun kelor. Nah sahabat, itulah mengapa hari ini saya sangat bersemangat untuk mengajak sahabat semua menyimak pembahasan panjang kita mengenai 23 fakta mengejutkan tentang manfaat daun kelor untuk lansia usia 60 tahun ke atas. Kita akan menelusuri satu demi satu, mulai dari sejarahnya, kandungan gizinya, hingga khasiat nyata yang sudah dibuktikan oleh banyak orang. Bahkan,
kita akan mendengarkan testimoni nyata dari mereka yang sudah merasakan perubahan kesehatan setelah rutin mengonsumsi daun kelor. Saya yakin, setelah menyimak sampai akhir, sahabat akan semakin yakin bahwa daun kelor bukan sekadar tanaman biasa, melainkan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kesehatan kita semua. Sebelum kita melanjutkan ke bab berikutnya, izinkan saya kembali mendoakan sahabat semua. Semoga setiap informasi yang kita bahas di video ini bisa membawa manfaat nyata, bisa memberi inspirasi untuk hidup lebih sehat, dan bisa memotivasi sahabat agar tetap menjaga pola makan, berolahraga ringan, serta mengelola stres dengan baik. Saya berharap sahabat channel Lansia Sehat tetap diberi kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dimudahkan segala urusan, dan selalu bisa tersenyum bersama keluarga tercinta. Karena pada akhirnya, sehat itu bukan hanya soal angka umur panjang, tetapi juga tentang kualitas hidup. Dan daun kelor, insya Allah, bisa menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas hidup kita di masa tua. Baik sahabat, setelah kita saling menyapa, berdoa, dan mengenal sedikit tentang mengapa daun kelor begitu menarik untuk kita bahas, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Pada bab berikutnya, kita akan menelusuri lebih jauh tentang sejarah dan filosofi daun kelor, bagaimana tanaman sederhana ini bisa mendapat julukan pohon ajaib, serta mengapa masyarakat tradisional sejak dulu menaruh hormat pada daun kelor sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di channel Lansia Sehat, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita saling menyapa dan membahas pengantar tentang daun kelor di bab sebelumnya, kini saatnya kita menelusuri lebih jauh, dari mana sebenarnya daun kelor berasal, bagaimana perjalanannya hingga sampai ke Indonesia, dan mengapa tanaman ini mendapat julukan luar biasa sebagai pohon ajaib. Asal-usul kelor, dari India ke seluruh dunia. Sejarah mencatat bahwa kelor, atau dengan nama ilmiah Moringa oleifera, berasal dari kawasan India bagian utara. Di sana, tanaman ini tumbuh subur di daerah subtropis dan tropis, dan sudah digunakan oleh masyarakat sejak ribuan tahun lalu. Orang India mengenalnya sebagai tanaman serbaguna. Daun, bunga, biji, bahkan akarnya dimanfaatkan sebagai makanan, obat, hingga bahan perawatan tubuh. Dari India, kelor kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara, Afrika, hingga Amerika Latin. Uniknya, hampir di setiap negara, kelor selalu mendapat tempat khusus di hati masyarakatnya. Tidak heran bila kemudian dunia internasional menjulukinya sebagai The Miracle Tree, atau pohon ajaib, karena hampir seluruh bagian kelor bisa memberikan manfaat. Daun kelor dalam tradisi Nusantara. Sahabat Lansia Sehat, di Indonesia sendiri, kelor sudah lama dikenal dan bahkan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Banyak orang tua kita yang masih ingat bagaimana sayur bening kelor menjadi menu sederhana namun menyehatkan. Bukan hanya itu, kelor juga kerap hadir dalam berbagai upacara adat. Di beberapa daerah, daun kelor dipercaya memiliki filosofi spiritual, sebagai simbol kesederhanaan, ketulusan, dan pengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Mungkin sahabat pernah mendengar pepatah Jawa, dunia ora sakwiji kelor, atau dunia tak selebar daun kelor. Ungkapan itu menandakan bahwa dunia yang kita pikir luas, sebenarnya kecil saja bila dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Filosofi ini sejalan dengan kehidupan kita sebagai lansia, bahwa hidup ini singkat, sementara, dan kita harus menjalaninya dengan ikhlas, sederhana, serta penuh rasa syukur. Julukan Tree of Life. Selain disebut Miracle Tree, kelor juga punya julukan lain, Tree of Life, atau pohon kehidupan. Julukan ini bukan tanpa alasan. Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa pada masa perang atau bencana kelaparan, kelor menjadi penyelamat hidup ribuan orang. Di Afrika, misalnya, di tengah kondisi tanah yang kering dan sumber pangan terbatas, kelor justru bisa tumbuh subur. Daunnya kemudian dipetik dan dimasak sebagai sumber gizi utama. Kandungan proteinnya yang tinggi membuat kelor mampu mencegah malnutrisi pada anak-anak dan orang dewasa. Bayangkan, sebuah pohon yang sederhana bisa menjadi penopang kehidupan begitu banyak orang. Itulah mengapa kelor tidak pernah dianggap remeh. Hubungan daun kelor dengan kehidupan sehari-hari. Di banyak budaya, kelor juga dianggap tanaman yang selalu ada di sekitar rumah. Tidak hanya sebagai pagar atau peneduh, tetapi juga sebagai apotek hidup. Orang tua zaman dulu percaya, jika ada kelor di halaman rumah, maka keluarga akan selalu sehat dan panjang umur. Hal ini sebenarnya tidak mengada-ada. Kini ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa keyakinan nenek moyang kita tersebut ada benarnya. Setiap helai daun kelor ternyata mengandung vitamin,
mineral, dan antioksidan yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Kelor dalam kearifan lokal. Sahabat lansia sehat, mari kita lihat lebih dalam. Dalam kearifan lokal Jawa, kelor dipercaya sebagai tanaman penolak bala. Di Sulawesi, daun kelor digunakan dalam ramuan tradisional untuk memperkuat daya tahan tubuh. Di Nusa Tenggara, kelor menjadi menu wajib sehari-hari yang dimasak sederhana, namun dipercaya mampu menjaga kekuatan fisik. Tradisi ini menunjukkan bahwa kelor bukan sekadar tanaman, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang berpesan pada anak cucunya agar jangan pernah menebang pohon kelor di halaman rumah, karena dianggap sebagai pohon berkah. Filosofi kesederhanaan. Dunia tak selebar daun kelor. Mari kita renungkan sebentar, sahabat. Pepatah, dunia tak selebar daun kelor, seringkali terdengar sepele. Namun, jika kita telaah, ada makna dalam yang terkandung di dalamnya. Daun kelor memang kecil, sederhana, bahkan sering dianggap tidak istimewa. Namun, justru karena kesederhanaannya itu, kelor mengajarkan kita filosofi hidup, bahwa sesuatu yang sederhana bisa membawa manfaat luar biasa, selama kita mampu melihat nilai di baliknya. Sebagai lansia, kita pun diajak untuk belajar dari kelor, meski tubuh kita tak lagi sekuat dulu, meski rambut memutih dan tenaga berkurang, namun dengan kesederhanaan, ketulusan, dan semangat berbagi, kita tetap bisa memberi manfaat besar bagi keluarga dan masyarakat. Peran kelor di era modern. Sekarang, mari kita bandingkan dengan era modern. Jika dulu kelor hanya dikenal di pedesaan, kini ia menjadi primadona di dunia internasional. Banyak produk kesehatan, mulai dari teh, kapsul herbal, hingga kosmetik, menggunakan ekstra kelor sebagai bahan utama. Peneliti menemukan bahwa daun kelor bisa membantu mengatasi lebih dari 300 jenis penyakit. Hal ini membuat kelor sejajar dengan tanaman herbal kelas dunia seperti ginseng dari Korea, spirulina dari laut, atau kurma dari Timur Tengah. Luar biasa, bukan? Dari sebuah tanaman yang sederhana, kini ia diakui sebagai superfood global. Menghubungkan sejarah dengan kesehatan lansia. Sahabat lansia sehat, mengapa saya bercerita panjang lebar tentang sejarah dan filosofi kelor? Karena saya ingin menekankan bahwa kelor bukan tren sesaat. Kelor telah menemani kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu. Artinya, ketika sahabat mengonsumsi kelor, sebenarnya sahabat sedang melanjutkan tradisi panjang yang diwariskan nenek moyang kita. Tradisi yang bukan hanya sekadar kebiasaan, melainkan sudah terbukti memberi manfaat nyata. Bagi lansia, memahami sejarah ini juga penting. Sebab, setiap kali kita minum teh kelor atau makan sayur kelor, kita bisa mengingat pesan sederhana dari leluhur, bahwa kesehatan sejati datang dari kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Nah sahabat, setelah kita menelusuri asal-usul, filosofi, dan perjalanan daun kelor dari masa lalu hingga sekarang, tentu sahabat mulai penasaran. Sebenarnya apa saja kandungan ajaib yang membuat kelor begitu luar biasa? Di bab berikutnya, kita akan membahas secara detail mengenai kandungan vitamin, mineral, protein, dan antioksidan yang ada dalam setiap helai daun kelor. Inilah yang menjadikan kelor layak disebut sebagai superfood, khususnya untuk sahabat usia 60 tahun ke atas. Jangan lewatkan, karena pembahasan selanjutnya akan membuka mata kita bahwa kelor bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga solusi kesehatan masa kini. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita menelusuri sejarah panjang dan filosofi mendalam daun kelor di bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke inti yang paling ditunggu-tunggu. Apa saja sebenarnya kandungan yang ada di dalam daun kelor sehingga ia disebut sebagai pohon ajaib? Kita sering mendengar kata superfood atau makanan super. Biasanya istilah itu disematkan pada bahan makanan yang kandungan nutrisinya sangat padat dan lengkap. Nah, daun kelor adalah salah satu contoh nyata superfood yang berasal dari alam tropis kita. Kaya vitamin esensial. Pertama-tama, mari kita bicara soal vitamin. Daun kelor mengandung berbagai jenis vitamin penting, antara lain, vitamin A, beta-karoten. Kandungannya sangat tinggi, bahkan beberapa penelitian menyebutkan lebih tinggi daripada wortel. Bagi lansia, vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, mencegah degenerasi makula, serta memperkuat sistem imun agar tidak mudah terserang infeksi. Vitamin C. Kita tahu jeruk identik dengan vitamin C. Namun tahukah sahabat bahwa daun kelor memiliki kadar vitamin C 7 kali lebih tinggi daripada jeruk? Vitamin C ini membantu tubuh memproduksi kolagen, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga elastisitas kulit agar tetap sehat meski usia bertambah. Vitamin E.
Sebagai antioksidan alami, vitamin E di dalam kelor membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi sahabat usia 60 tahun ke atas, vitamin E juga penting untuk menjaga fungsi otak agar tetap tajam dan memperlambat penurunan daya ingat. Vitamin K jarang disebut, namun sangat penting. Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Kehadiran vitamin K pada kelor menjadikannya salah satu sayuran yang sangat baik untuk mencegah osteoporosis. Sumber mineral yang melimpah. Selain vitamin, daun kelor juga kaya akan mineral esensial yang dibutuhkan tubuh, khususnya bagi sahabat lansia. Kalsium. Kandungan kalsium pada kelor lebih tinggi dibandingkan susu. Bagi lansia, kalsium sangat penting untuk mencegah tulang keropos dan menjaga kekuatan gigi. Zat besi, iron. Daun kelor mengandung zat besi 3 kali lebih banyak daripada bayam. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami anemia atau kekurangan darah. Magnesium. Mineral ini berperan penting untuk fungsi otot, saraf, dan mengatur tekanan darah. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kelelahan, kram otot, bahkan gangguan tidur. Potasium, kalium. Kadar kalium dalam kelor disebut lebih tinggi daripada pisang. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menormalkan tekanan darah, sehingga baik untuk kesehatan jantung lansia. Protein nabati berkualitas tinggi. Satu hal yang membuat kelor sangat unik dibandingkan sayuran lain adalah kandungan protein nabatinya. Biasanya, sumber protein identik dengan daging, ikan, atau telur. Namun daun kelor bisa menyumbangkan hingga 25% protein nabati per berat keringnya. Bagi lansia, protein sangat penting untuk memelihara massa otot agar tidak cepat menyusut, menjaga kekuatan fisik sehari-hari, mendukung penyembuhan luka dan regenerasi sel. Tidak heran bila banyak peneliti menyebut kelor sebagai alternatif sumber protein murah dan sehat bagi masyarakat, khususnya yang berusia lanjut. Antioksidan super kuat. Nah, sahabat lansia sehat, inilah bagian yang paling sering dibicarakan, antioksidan dalam daun kelor. Beberapa antioksidan penting yang terkandung antara lain. Quercetin, membantu menurunkan tekanan darah, melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Chlorogenic acid, membantu mengontrol kadar gula darah, sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes. Polifenol dan flavonoid, mampu memperlambat proses penuaan sel, membantu mencegah peradangan kronis pada tubuh. Antioksidan ini bekerja layaknya perisai yang melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat polusi, makanan tidak sehat, dan proses penuaan alami. Serat yang baik untuk pencernaan. Daun kelor juga kaya akan serat alami. Bagi lansia, serat sangat penting untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit yang sering menjadi masalah di usia lanjut, membantu menurunkan kolesterol, memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga menjaga pola makan tetap seimbang. Perbandingan daun kelor dengan makanan populer lain. Agar sahabat semakin mudah membayangkan, mari kita bandingkan kandungan kelor dengan bahan makanan yang sering kita kenal. Vitamin C kelor 7 kali jeruk, vitamin A kelor 4 kali wortel, kalsium kelor 4 kali susu, zat besi kelor 3 kali bayam, kalium kelor 3 kali pisang, protein kelor hampir setara dengan telur ayam. Bayangkan, sebuah daun kecil bisa menyamai bahkan melampaui kandungan gizi makanan lain yang jauh lebih populer. Mengapa kandungan ini penting untuk lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, memasuki usia 60 tahun ke atas, kebutuhan nutrisi tubuh justru semakin meningkat. Tubuh kita tidak lagi seefisien dulu dalam menyerap gizi dari makanan. Karena itu, makanan dengan kepadatan gizi tinggi seperti daun kelor menjadi sangat berharga. Vitamin A dan E membantu melindungi mata dan otak. Vitamin C dan antioksidan memperkuat daya tahan tubuh. Kalsium dan vitamin K menjaga tulang tetap kokoh. Protein nabati mencegah penyusutan otot. Serat alami menyehatkan pencernaan. Kalium dan magnesium menstabilkan tekanan darah. Semua kandungan ini bekerja bersama-sama menjaga tubuh lansia agar tetap bugar, sehat, dan terhindar dari penyakit kronis. Nah sahabat, sekarang kita sudah tahu bahwa setiap helai daun kelor adalah gudang nutrisi. Tidak berlebihan bila dunia menyebutnya sebagai superfood alami. Kandungan vitamin, mineral, protein, serat, dan antioksidannya menjadikan kelor seperti apotek kecil yang tumbuh di halaman rumah. Sungguh luar biasa,
bukan? Namun, tentu saja, mengetahui kandungan saja belum cukup. Pertanyaan berikutnya, apa bukti nyata manfaatnya bagi tubuh, khususnya bagi kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas? Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas fakta-fakta mengejutkan tentang khasiat kelor bagi daya tahan tubuh lansia. Kita akan melihat bagaimana kandungan yang sudah kita bahas tadi benar-benar bekerja dalam tubuh untuk menjaga kesehatan dan melawan penyakit. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami betapa lengkapnya kandungan nutrisi dalam daun kelor di bab sebelumnya, kini tibalah saatnya kita membahas bagaimana kandungan itu bekerja nyata di dalam tubuh, khususnya bagi sahabat yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Usia senja seringkali identik dengan penurunan kondisi fisik, tubuh mudah lelah, stamina berkurang, daya tahan tubuh menurun, dan risiko penyakit meningkat. Itulah sebabnya menjaga imunitas atau daya tahan tubuh menjadi kunci agar sahabat bisa tetap sehat, bugar, dan aktif menjalani hari-hari. Kabar baiknya, daun kelor telah terbukti mampu memberikan perlindungan alami yang luar biasa bagi sistem kekebalan tubuh. Mari kita telusuri fakta-fakta mengejutkan berikut ini. 1. Perisai alami melawan radikal bebas. Setiap hari, tubuh kita diserang oleh radikal bebas. Radikal bebas ini bisa berasal dari polusi udara, makanan yang digoreng berulang kali, stres, atau bahkan dari proses penuaan alami. Pada usia 60 tahun ke atas, kemampuan tubuh melawan radikal bebas biasanya sudah menurun. Daun kelor hadir dengan antioksidan super kuat seperti vitamin C, vitamin E, quercetin, dan polifenol. Antioksidan ini bekerja layaknya perisai, menetralkan radikal bebas sebelum mereka merusak sel tubuh. Dengan begitu, sel-sel tubuh sahabat tetap terlindungi, proses penuaan melambat, dan risiko penyakit kronis bisa ditekan. Bisa dikatakan, setiap helai daun kelor adalah pasukan kecil yang membantu tubuh melawan musuh tak kasat mata. 2. Meningkatkan sistem imun alami. Bagi lansia, sistem imun ibarat pagar rumah yang mulai rapuh. Jika tidak diperkuat, penyakit akan mudah masuk. Kandungan vitamin C, zat besi, dan zinc alami dalam kelor membantu memperkuat pagar ini. Vitamin C meningkatkan produksi sel darah putih, yang berperan utama dalam melawan infeksi. Zat besi membantu pembentukan hemoglobin, sehingga oksigen bisa tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Protein nabati dalam kelor mendukung pembentukan antibodi. Hasilnya, sahabat tidak mudah terkena flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya yang biasanya sering menyerang lansia. 3. Menjaga stamina sehari-hari. Seringkali, keluhan lansia adalah cepat lelah meskipun hanya beraktivitas ringan. Hal ini bisa disebabkan oleh penurunan energi dan metabolisme tubuh. Daun kelor mengandung magnesium, kalium, dan protein nabati yang membantu menjaga stamina. Magnesium, misalnya, berperan dalam lebih dari 300 reaksi enzim di tubuh yang berkaitan dengan energi. Kalium menjaga keseimbangan cairan tubuh agar tidak mudah dehidrasi. Protein nabati membantu menjaga otot tetap kuat. Dengan rutin mengonsumsi kelor, sahabat bisa merasa lebih bertenaga, tidak cepat lelah, dan tetap aktif beraktivitas sehari-hari, entah itu berjalan-jalan pagi, berkebun, atau bermain bersama cucu. 4. Membantu penyembuhan lebih cepat. Salah satu tantangan di usia lanjut adalah proses penyembuhan luka yang lebih lama. Entah itu luka kecil di kulit, atau pemulihan setelah sakit, biasanya tubuh lansia butuh waktu lebih panjang untuk pulih. Kelor kaya akan vitamin C, vitamin A, serta asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh dalam proses regenerasi sel. Inilah yang membuat kelor berperan penting dalam mempercepat penyembuhan. Misalnya, ketika sahabat mengalami luka gores kecil, konsumsi kelor bisa membantu tubuh memperbaiki jaringan kulit lebih cepat. Atau, setelah sembuh dari flu, tubuh lebih lekas kembali bugar. 5. Mencegah infeksi yang sering menyerang lansia. Sahabat tentu tahu, di usia senja, tubuh lebih rentan terhadap berbagai infeksi, mulai dari infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, hingga infeksi kulit. Kandungan antibakteri dan antimikroba alami pada daun kelor membantu mencegah hal ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kelor mampu menghambat pertumbuhan bakteri jahat seperti E. coli dan Salmonella. Hal ini berarti tubuh sahabat punya pertahanan ekstra terhadap kuman yang sering menyebabkan sakit. 6. Mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan adalah penyebab utama berbagai penyakit pada lansia, seperti radang sendi, artritis, asam urat, hingga penyakit jantung. Kabar baiknya, daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi yang mampu menekan peradangan kronis. Dengan mengurangi peradangan, tubuh sahabat bisa terasa lebih ringan, nyeri sendi berkurang,
dan risiko penyakit degeneratif menurun. Tidak heran jika banyak lansia yang rutin minum teh kelor merasakan tubuh lebih nyaman dan jarang kambuh nyeri sendinya. 7. Memberikan tidur yang lebih nyenyak. Kesehatan tubuh juga sangat dipengaruhi kualitas tidur. Sayangnya, banyak lansia yang mengeluhkan susah tidur atau sering terbangun di malam hari. Kelor mengandung magnesium dan triptofan, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, hormon penting yang mengatur suasana hati dan tidur. Dengan tidur yang cukup dan nyenyak, daya tahan tubuh otomatis menjadi lebih kuat. 8. Membantu mengontrol gula darah. Mungkin sahabat bertanya, apa hubungan gula darah dengan daya tahan tubuh? Ternyata, kadar gula darah yang tidak stabil bisa melemahkan sistem imun. Kelor mengandung chlorogenic acid yang membantu menstabilkan kadar gula darah. Bagi lansia dengan riwayat diabetes, hal ini sangat penting karena tubuh menjadi lebih seimbang dan tidak mudah lemas. Ketika gula darah terkendali, sistem imun bekerja lebih baik dalam melawan infeksi. 9. Menjaga keseimbangan hormon. Pada lansia, perubahan hormon sering menyebabkan tubuh terasa lemah, mudah sakit, atau suasana hati tidak stabil. Kandungan fitonutrien dalam kelor membantu menyeimbangkan hormon tubuh. Bagi perempuan lansia, hal ini bermanfaat untuk mengurangi keluhan pasca menopause. Bagi laki-laki, kelor membantu menjaga vitalitas dan stamina. Dengan hormon yang lebih seimbang, tubuh pun lebih kuat menghadapi penyakit. 10. Testimoni lansia yang merasakan manfaat. Banyak testimoni dari para lansia yang rutin mengonsumsi daun kelor. Ada seorang nenek berusia 65 tahun yang awalnya sering terkena flu ringan. Setelah rutin minum teh kelor setiap pagi, ia mengaku tubuhnya terasa lebih segar dan jarang sakit. Seorang kakek berusia 70 tahun yang punya riwayat darah tinggi, setelah mengonsumsi bubuk kelor secara teratur, tekanan darahnya menjadi lebih stabil dan ia tidak mudah lelah. Testimoni ini membuktikan bahwa manfaat kelor bukan hanya teori, tetapi nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah beberapa fakta mengejutkan tentang bagaimana daun kelor mampu memperkuat daya tahan tubuh lansia. Dari melawan radikal bebas, meningkatkan sistem imun, menjaga stamina, mempercepat penyembuhan, hingga membantu tidur lebih nyenyak, semua itu adalah bukti bahwa kelor adalah sahabat terbaik bagi kesehatan di usia senja. Namun, perjalanan kita belum selesai. Daya tahan tubuh hanyalah salah satu bagian dari manfaat kelor. Masih ada organ vital lain yang sangat penting untuk diperhatikan di usia 60 tahun ke atas, yaitu jantung dan pembuluh darah. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana daun kelor mampu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan menstabilkan tekanan darah. Fakta-fakta ini akan semakin membuat sahabat yakin bahwa kelor adalah anugerah luar biasa untuk kesehatan kita. Tetap bersama saya, karena perjalanan mengenal 23 fakta mengejutkan daun kelor baru saja setengah jalan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui betapa besar peran daun kelor dalam memperkuat daya tahan tubuh pada bab sebelumnya, kini mari kita bahas lebih dalam tentang organ vital yang sering menjadi perhatian utama di usia 60 tahun ke atas, jantung dan sistem peredaran darah. Mengapa jantung? Karena jantung adalah pusat kehidupan. Setiap detak jantung memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun, di usia senja, kesehatan jantung sering menghadapi berbagai tantangan. Tekanan darah naik, kolesterol meningkat, pembuluh darah mulai kaku, dan risiko serangan jantung pun membayangi. Kabar baiknya, sahabat tidak perlu merasa khawatir berlebihan. Dengan pola hidup sehat dan tambahan nutrisi alami dari daun kelor, jantung sahabat bisa tetap terjaga kesehatannya. Mari kita telusuri bersama fakta-fakta mengejutkan bagaimana kelor membantu menjaga kesehatan jantung, darah, dan kolesterol. 1. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Salah satu masalah yang paling sering dihadapi lansia adalah kolesterol tinggi. Kolesterol LDL atau yang sering disebut kolesterol jahat dapat menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan akhirnya menyumbat aliran darah. Kondisi ini dikenal sebagai aterosklerosis dan menjadi penyebab utama serangan jantung maupun stroke. Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mengandung fitosterol dan senyawa antioksidan yang mampu menurunkan kadar kolesterol LDL. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, kadar kolesterol bisa lebih terkendali dan risiko penyumbatan pembuluh darah berkurang. Bahkan, ada studi yang membandingkan konsumsi daun kelor dengan obat penurun kolesterol. Hasilnya cukup mengejutkan. Efek kelor mendekati obat kimia, namun tanpa efek samping berbahaya. 2. Meningkatkan kolesterol baik, HDL. Selain menurunkan kolesterol jahat, daun kelor juga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL.
HDL ini berfungsi seperti penyapu yang membersihkan kolesterol jahat dari dinding pembuluh darah, lalu membawanya kembali ke hati untuk diolah. Dengan kombinasi menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, daun kelor benar-benar berperan sebagai pengatur alami kadar kolesterol daun tubuh. Bagi sahabat usia 60 tahun, ini sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. 3. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah masalah klasik yang banyak dialami lansia. Tekanan darah tinggi membuat jantung bekerja lebih keras, dan dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah serta organ vital lainnya. Kelor mengandung quercetin, sejenis antioksidan kuat yang terbukti mampu membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, kandungan kalium dalam kelor juga membantu menyeimbangkan kadar natrium, garam, dalam tubuh, sehingga tekanan darah lebih stabil. Banyak testimoni menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi teh daun kelor atau bubuk kelor mengalami penurunan tekanan darah secara bertahap, sehingga risiko hipertensi bisa ditekan. 4. Menyehatkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang elastis adalah kunci kesehatan jantung. Namun, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung kehilangan elastisitasnya, sehingga lebih mudah mengalami penyumbatan. Kandungan vitamin C, polifenol, dan flavonoid dalam kelor membantu menjaga dinding pembuluh darah tetap elastis dan kuat. Dengan begitu, aliran darah menjadi lebih lancar, dan risiko pecah pembuluh darah atau stroke bisa diminimalkan. 5. Mencegah pembentukan plak aterosklerosis. Plak aterosklerosis terbentuk akibat penumpukan kolesterol jahat, peradangan, dan radikal bebas di dalam pembuluh darah. Nah, kelor memiliki kombinasi lengkap antioksidan dan antiinflamasi yang mampu mencegah pembentukan plak ini. Dengan mencegah aterosklerosis sejak dini, sahabat bisa mengurangi risiko penyakit jantung koroner yang kerap menghantui usia lanjut. 6. Mengurangi risiko serangan jantung. Semua manfaat tadi menurunkan kolesterol, menstabilkan tekanan darah, menyehatkan pembuluh darah, dan mencegah plak berujung pada satu hal besar, menurunkan risiko serangan jantung. Bahkan, para peneliti menyebut kelor sebagai proteksi alami bagi jantung. Dengan konsumsi teratur, peluang jantung sahabat tetap berdetak sehat di usia senja akan jauh lebih besar. 7. Membantu mengontrol gula darah, efek langsung ke jantung. Di bab sebelumnya sudah disinggung tentang gula darah. Perlu sahabat ketahui, kadar gula darah yang tinggi juga bisa merusak pembuluh darah dan memperbesar risiko penyakit jantung. Daun kelor mengandung chlorogenic acid yang membantu menstabilkan gula darah. Dengan gula darah terkendali, otomatis kesehatan jantung dan pembuluh darah ikut terlindungi. Jadi, manfaat kelor ini ibarat 2 dalam 1, baik untuk diabetes sekaligus baik untuk jantung. 8 testimoni lansia tentang kesehatan jantung. Mari kita dengarkan sejenak beberapa kisah nyata. Seorang bapak usia 68 tahun yang dulu sering pusing karena tekanan darah tinggi. Setelah rutin minum air rebusan kelor, tekanan darahnya berangsur normal dan ia merasa lebih bertenaga. Seorang ibu usia 62 tahun dengan riwayat kolesterol tinggi, setelah konsumsi bubuk kelor selama 3 bulan, hasil pemeriksaan medis menunjukkan kadar kolesterolnya menurun signifikan. Testimoni seperti ini memperlihatkan bahwa manfaat kelor bukan hanya teori atau penelitian, tetapi sudah banyak dirasakan langsung oleh masyarakat. 9. Kombinasi kelor dengan pola hidup sehat. Tentu saja, sahabat, kita tidak bisa hanya bergantung pada kelor. Agar manfaatnya maksimal, kelor harus dipadukan dengan pola hidup sehat, mengurangi makanan berlemak jenuh, rutin bergerak atau olahraga ringan seperti jalan pagi, mengelola stres dengan baik, tidur cukup setiap malam. Dengan kombinasi ini, kelor menjadi sahabat terbaik dalam menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa daun kelor tidak hanya memperkuat daya tahan tubuh, tetapi juga sangat berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Dari menurunkan kolesterol, menstabilkan tekanan darah, hingga melindungi pembuluh darah, semua fakta ini membuat kelor pantas disebut penjaga jantung alami. Namun perjalanan kita belum selesai. Selain jantung, organ lain yang tak kalah penting bagi lansia adalah otak. Mengapa? Karena penurunan fungsi otak, daya ingat, dan risiko demensia adalah hal yang kerap dikhawatirkan di usia 60 tahun ke atas. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana daun kelor membantu menjaga fungsi otak, meningkatkan daya ingat, dan memberikan ketenangan pikiran bagi lansia. Inilah fakta-fakta menarik yang akan membuat sahabat semakin kagum pada keajaiban kelor. Tetap bersama saya,
Karena perjalanan kita mengenal 23 fakta mengejutkan tentang daun kelor masih berlanjut dengan semakin banyak rahasia kesehatan yang terbuka. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana daun kelor berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, darah, dan kolesterol di bab sebelumnya, sekarang mari kita menoleh ke organ lain yang tak kalah vital, otak. Otak adalah pusat kendali kehidupan kita. Ia mengatur pikiran, ingatan, emosi, gerakan tubuh, bahkan kesehatan organ-organ lain. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi otak seringkali mengalami penurunan. Sahabat mungkin sering merasa lebih pelupa, sulit berkonsentrasi, atau mudah cemas. Kabar baiknya, daun kelor memiliki kandungan luar biasa yang dapat membantu menjaga fungsi otak, memperlambat penuaan kognitif, serta meningkatkan kualitas hidup lansia. Mari kita telusuri bersama fakta-fakta mengejutkan tentang peran kelor dalam menjaga otak dan pikiran tetap tajam di usia 60 tahun ke atas. 1. Kaya antioksidan untuk melindungi sel otak. Otak sangat rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat menyerang sel-sel saraf, mempercepat penuaan, bahkan memicu penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson. Daun kelor kaya akan vitamin E, vitamin C, polifenol, dan quercetin, yang semuanya adalah antioksidan kuat. Antioksidan ini melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif, menjaga jaringan saraf tetap sehat, dan memperlambat penurunan fungsi kognitif. Dengan kata lain, rutin mengonsumsi kelor bisa membuat otak sahabat tetap muda, meskipun usia terus bertambah. 2. Meningkatkan daya ingat. Salah satu keluhan yang sering muncul pada usia 60 tahun ke atas adalah daya ingat menurun. Lupa menaruh kacamata, lupa nama orang, atau bahkan lupa kejadian yang baru saja terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mampu meningkatkan kadar asetilcholine, yaitu neurotransmitter penting yang berperan dalam proses memori dan pembelajaran. Kandungan ini membuat kelor berpotensi membantu meningkatkan daya ingat. Tidak heran bila banyak testimoni dari lansia yang mengaku merasa lebih mudah mengingat setelah rutin minum teh atau kapsul kelor. 3. Menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Selain melindungi sel otak, daun kelor juga punya efek menenangkan. Kandungan magnesium dan triptofan dalam kelor membantu tubuh memproduksi serotonin, yaitu hormon yang berperan penting dalam mengatur suasana hati. Serotonin yang cukup membuat sahabat merasa lebih tenang, tidak mudah cemas, dan tidur lebih nyenyak. Dengan pikiran yang tenang, otak pun bekerja lebih optimal, dan daya tahan tubuh ikut menguat. 4. Membantu mencegah demensia dan Alzheimer. Penyakit demensia atau pikun, serta Alzheimer, adalah momok yang paling ditakuti di usia lanjut. Kondisi ini membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir jernih, sulit mengenali orang terdekat, bahkan kehilangan kemandirian. Daun kelor mengandung senyawa aktif yang mampu mengurangi peradangan di otak, melindungi sel saraf, serta mendukung sirkulasi darah ke otak. Semua faktor ini berperan dalam mencegah atau memperlambat munculnya demensia. Meski bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan, konsumsi rutin kelor sebagai bagian dari pola hidup sehat dapat menjadi langkah preventif yang sangat berarti. 5. Mendukung konsentrasi dan fokus. Bagi sahabat lansia, menjaga konsentrasi dan fokus juga penting. Entah itu saat membaca, menonton televisi, atau mengasuh cucu, kemampuan fokus membuat aktivitas terasa lebih menyenangkan. Daun kelor, dengan kombinasi zat besi, vitamin B, dan protein nabati, membantu meningkatkan suplai oksigen ke otak. Dengan aliran oksigen yang baik, otak bekerja lebih efisien, sehingga konsentrasi meningkat dan fokus tetap terjaga. 6. Meningkatkan kualitas tidur. Efek langsung ke kesehatan otak. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan otak. Pada saat tidur, otak melakukan pembersihan sisa-sisa metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Kelor mengandung magnesium yang membantu tubuh rileks, serta triptofan yang memicu produksi melatonin, hormon pengatur tidur. Dengan tidur yang nyenyak, sahabat bisa bangun lebih segar, ingatan lebih tajam, dan mood lebih stabil. 7. Menjaga keseimbangan hormon otak. Perubahan hormon sering memengaruhi fungsi otak, terutama pada perempuan pasca menopause. Kelor mengandung fitonutrien yang membantu menjaga keseimbangan hormon, sehingga suasana hati lebih stabil dan pikiran lebih jernih. Hal ini juga berlaku pada laki-laki lansia, karena hormon testosteron yang menurun bisa memengaruhi fungsi otak dan mood. Dengan konsumsi kelor, keseimbangan hormon bisa lebih terjaga. 8. Testimoni lansia. Otak lebih tajam dengan kelor. Banyak kisah nyata yang menguatkan fakta ini.
Seorang nenek berusia 66 tahun yang sering lupa jalan pulang dari pasar, setelah rutin minum teh kelor, mengaku lebih mudah mengingat arah dan jarang tersesat. Seorang kakek berusia 70 tahun yang sering merasa cemas berlebihan, setelah konsumsi bubuk kelor selama 3 bulan, merasa lebih tenang dan bisa tidur nyenyak setiap malam. Testimoni ini menunjukkan bahwa manfaat kelor terhadap fungsi otak bukan sekadar teori, tetapi nyata dirasakan oleh banyak orang. 9. Sinergi kelor dengan aktivitas mental. Perlu diingat, sahabat, kelor memang sangat bermanfaat, tetapi harus dibarengi dengan aktivitas mental untuk hasil maksimal. Membaca buku, bermain teka-teki, atau sekadar berbincang hangat dengan cucu juga membantu menjaga otak tetap aktif. Kelor memberikan nutrisi, sedangkan aktivitas mental memberikan latihan. Keduanya saling melengkapi untuk menjaga kesehatan otak. Sahabat channel Lansia Sehat, jelas sudah bahwa daun kelor bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran. Dari melindungi sel otak, meningkatkan daya ingat, mencegah demensia, hingga menenangkan suasana hati, semua itu menjadikan kelor sebagai suplemen alami terbaik bagi otak lansia. Namun perjalanan kita belum selesai. Selain otak, organ lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan di usia lanjut adalah tulang dan sendi. Karena apa artinya otak yang sehat jika tubuh sulit bergerak karena nyeri sendi atau tulang rapuh? Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana daun kelor membantu memperkuat tulang, menjaga sendi tetap lentur, dan melawan tanda-tanda penuaan fisik. Fakta-fakta ini akan semakin membuktikan bahwa kelor adalah sahabat sejati kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana daun kelor mampu menjaga fungsi otak dan memperkuat daya ingat, kini mari kita beralih pada hal yang tidak kalah penting, tulang dan sendi. Mengapa hal ini krusial? Karena seiring bertambahnya usia, masalah tulang dan sendi menjadi keluhan yang hampir pasti dialami lansia. Rasa nyeri saat bangun tidur, sulit naik tangga, cepat pegal setelah berjalan, hingga berkurangnya kelenturan tubuh adalah tanda-tanda alami penuaan. Namun, kabar baiknya, daun kelor hadir sebagai sahabat alami yang bisa membantu menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri sendi, serta mendukung penuaan sehat. Mari kita telusuri satu persatu fakta mengejutkan ini. 1. Sumber kalsium yang sangat tinggi. Kalsium adalah mineral utama yang dibutuhkan tulang. Banyak orang beranggapan bahwa sumber kalsium terbaik hanya berasal dari susu. Namun tahukah sahabat, daun kelor memiliki kandungan kalsium 4 kali lebih tinggi daripada susu? Dengan kandungan kalsium yang melimpah, kelor sangat baik untuk mencegah osteoporosis, penyakit pengeroposan tulang yang sering dialami lansia, terutama perempuan setelah menopause. Rutin mengonsumsi kelor membantu tulang tetap padat, kuat, dan mampu menopang aktivitas harian sahabat tanpa rasa khawatir akan patah atau retak. 2. Vitamin K. Nutrisi yang sering terlupakan. Selain kalsium, tulang juga membutuhkan vitamin K untuk bisa menyerap kalsium dengan baik. Daun kelor kaya akan vitamin K, sehingga kalsium yang masuk ke tubuh benar-benar sampai ke tulang, bukan mengendap di pembuluh darah. Kombinasi kalsium dan vitamin K dalam kelor ibarat pasangan serasi yang bekerja sama menjaga kesehatan tulang lansia. 3. Meredakan nyeri sendi dan peradangan. Sahabat mungkin sering merasakan nyeri pada lutut, pinggang, atau jari tangan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh radang sendi, artritis, atau asam urat. Kelor mengandung senyawa antiinflamasi alami yang dapat menekan peradangan. Polifenol, flavonoid, dan quercetin di dalam kelor bekerja mengurangi pembengkakan, melancarkan sirkulasi darah di sekitar sendi, serta meredakan rasa sakit. Banyak testimoni menyebutkan bahwa setelah rutin minum teh kelor atau mengonsumsi bubuk kelor, keluhan nyeri sendi berkurang, sehingga aktivitas sehari-hari jadi lebih ringan. 4. Mendukung kelenturan sendi. Selain meredakan nyeri, kelor juga membantu menjaga kelenturan sendi. Kandungan magnesium dan kalsium mendukung produksi cairan sinovial pelumas alami di sendi yang membuat gerakan lebih fleksibel. Dengan sendi yang tetap lentur, sahabat bisa lebih luasa bergerak, mulai dari bangun dari kursi, berjalan, hingga melakukan aktivitas ringan seperti senam lansia atau berkebun. 5. Protein nabati untuk mempertahankan massa otot. Di usia senja, bukan hanya tulang yang melemah, tetapi juga otot. Kondisi ini disebut sarkopenia, penurunan massa otot akibat penuaan. Daun kelor kaya akan protein nabati yang penting untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Dengan otot yang kuat, tulang pun mendapat dukungan ekstra, sehingga tubuh lebih stabil dan risiko jatuh bisa diminimalkan. 6. Antioksidan yang memperlambat penuaan fisik. Penuaan adalah proses alami yang tidak bisa dihindari. Rambut memutih, kulit keriput,
tenaga berkurang, semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun, kita bisa memperlambat proses tersebut dengan pola hidup sehat dan nutrisi tepat. Antioksidan dalam kelor, seperti vitamin C, vitamin E, dan polifenol, membantu memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas. Hasilnya, kulit tampak lebih sehat, energi tetap terjaga, dan tubuh terasa lebih bugar meski usia bertambah. 7. Membantu pemulihan setelah cedera. Bagi lansia, jatuh kecil saja bisa berisiko besar. Luka atau patah tulang butuh waktu lama untuk sembuh. Daun kelor dengan kandungan vitamin C, kalsium, dan asam amino esensial mendukung proses penyembuhan jaringan tulang. Ini membuat proses pemulihan lebih cepat dan risiko komplikasi bisa ditekan. 8. Menjaga postur tubuh. Pernahkah sahabat melihat lansia yang bungkuk saat berjalan? Kondisi ini sering terjadi akibat pengeroposan tulang belakang. Dengan kalsium tinggi, vitamin K, dan protein nabati, kelor membantu menjaga postur tubuh tetap tegap lebih lama. Postur tubuh yang baik bukan hanya soal penampilan, tapi juga penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh. 9. Testimoni lansia tentang tulang dan sendi. Ada banyak kisah nyata yang memperlihatkan khasiat kelor. Seorang ibu berusia 63 tahun yang dulu sering kesulitan naik tangga karena lututnya sakit, setelah rutin minum air rebusan kelor, kini bisa naik turun tangga tanpa rasa nyeri. Seorang bapak usia 70 tahun dengan osteoporosis ringan, merasakan tulangnya lebih kuat setelah 3 bulan konsumsi bubuk kelor dicampur air hangat setiap pagi. Kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa manfaat kelor bukan hanya teori, tetapi nyata. 10 kelor sebagai sahabat penuaan sehat. Sahabat channel Lansia Sehat. Penuaan adalah hal alami yang tidak bisa kita hindari. Namun, kita bisa memilih apakah kita akan menua dengan lemah, rapuh, dan penuh keluhan, atau menua dengan sehat, kuat, dan bahagia. Kelor hadir sebagai bagian dari solusi penuaan sehat. Dengan kandungan kalsium, vitamin K, protein, dan antioksidan, kelor membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan produktif di usia senja. Dari semua yang sudah kita bahas, jelas terlihat bahwa daun kelor bukan hanya sekadar sayuran kampung biasa. Ia adalah sumber kekuatan alami yang bisa menjaga tulang tetap kuat, sendi tetap lentur, dan proses penuaan berjalan dengan lebih sehat. Namun perjalanan kita belum selesai. Setelah tubuh, jantung, otak, dan tulang kita bahas, kini saatnya kita mendengar langsung testimoni nyata dari mereka yang sudah merasakan manfaat luar biasa dari kelor. Inilah saat di mana fakta bertemu pengalaman hidup nyata. Pada bab terakhir, kita akan membahas testimoni khasiat daun kelor dan penutup inspiratif. Sahabat akan mendengar kisah nyata para lansia yang berhasil meningkatkan kualitas hidupnya dengan bantuan kelor. Tetap bersama saya, karena puncak perjalanan kita mengenal 23 fakta mengejutkan tentang daun kelor ada di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah menempuh perjalanan panjang bersama. Mulai dari sejarah dan filosofi daun kelor, kandungan nutrisinya, manfaat untuk daya tahan tubuh, jantung, otak, hingga tulang dan sendi. Semua fakta itu memberi kita gambaran betapa luar biasanya daun kecil ini. Namun, tentu sahabat akan lebih yakin bila mendengar kisah nyata dari mereka yang telah merasakan manfaat kelor dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, di bab terakhir ini, kita akan mendengarkan testimoni dari para lansia yang menjadikan kelor sebagai bagian dari keseharian mereka. Kita juga akan menutup dengan pesan inspiratif agar sahabat semua bisa termotivasi menjalani masa senja dengan penuh kesehatan dan kebahagiaan. Satu kisah Ibu Rukmini, 62 tahun, tekanan darah lebih stabil. Ibu Rukmini, seorang ibu rumah tangga dari Yogyakarta, sudah lama berjuang dengan masalah tekanan darah tinggi. Ia mengaku sering pusing, mudah lelah, dan sulit tidur di malam hari. Atas saran tetangga, beliau mulai rutin minum air rebusan daun kelor setiap pagi. Setelah beberapa minggu, ia merasakan tubuhnya lebih segar dan pusing berkurang. Ketika ia memeriksakan tekanan darah ke puskesmas, hasilnya menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Alhamdulillah, sekarang saya bisa lebih tenang. Saya merasa lebih ringan dan tidak cepat marah. Tidur pun jadi lebih nyenyak, ujar Ibu Rukmini. Kisah ini membuktikan bahwa daun kelor dapat membantu mengontrol tekanan darah, membuat tubuh terasa lebih ringan, dan tidur lebih berkualitas. 2 pengalaman Pak Ahmad, 70 tahun, kolesterol turun, nafsu makan naik. Pak Ahmad adalah pensiunan guru dari Surabaya. Ia sudah lama mengidap kolesterol tinggi dan sering merasa sesak di dada. Ia sempat mengandalkan obat medis,
tetapi khawatir dengan efek samping jangka panjang. Atas saran anaknya, Pak Ahmad mencoba bubuk daun kelor yang diseduh dengan air hangat setiap sore. 3 bulan kemudian, saat melakukan pemeriksaan laboratorium, kadar kolesterolnya turun drastis. Selain itu, Pak Ahmad merasa nafsu makannya meningkat, tubuhnya tidak mudah lemas, dan wajahnya terlihat lebih segar. Saya pikir umur sudah 70 tidak bisa lagi sehat. Tapi ternyata dengan kelor, saya merasa seperti kembali muda, katanya sambil tersenyum. 3 testimoni Nenek Siti, 66 tahun, nyeri lutut berkurang. Nenek Siti dari Makassar sering mengeluh sakit lutut. Aktivitas sederhana seperti naik tangga atau duduk lama membuat sendinya terasa nyeri. Ia bahkan pernah berpikir tidak akan bisa berjalan jauh lagi. Namun, sejak rutin minum teh kelor yang dibuat oleh cucunya, nyeri lututnya berangsur berkurang. Kini ia bisa kembali berjalan-jalan sore bersama teman-teman sebayanya tanpa rasa sakit yang berarti. Dulu jalan 200 meter saja sudah mengeluh. Sekarang bisa keliling kampung, ketawa-ketawa dengan teman, rasanya bahagia sekali, ungkapnya. 4 kesaksian Ibu Lina, 64 tahun, ingatan lebih tajam. Ibu Lina dari Bandung awalnya merasa sering lupa. Ia sering lupa menaruh kunci, lupa jadwal arisan, bahkan lupa resep masakan yang dulu sering ia buat. Anaknya kemudian memperkenalkan kapsul herbal daun kelor. Setelah rutin mengonsumsinya, ia merasakan ingatannya lebih tajam. Ia bisa kembali aktif di kegiatan PKK, mengajar ibu-ibu membuat kue, dan lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Sekarang saya merasa otak saya kembali segar. Tidak sesering dulu lupa-lupa kecil. Saya jadi lebih semangat ikut kegiatan, kata Ibu Lina penuh haru. 5 cerita Pak Jaya, 72 tahun, lebih tenang dan tidak mudah cemas. Pak Jaya adalah seorang kakek dari Semarang. Ia sering merasa cemas berlebihan, bahkan sulit tidur. Kondisi ini membuat tubuhnya mudah lelah dan wajahnya tampak murung. Suatu hari, seorang sahabatnya memberi saran untuk mencoba teh daun kelor sebelum tidur. Tidak butuh waktu lama, Pak Jaya merasakan efek menenangkan. Tidurnya lebih nyenyak, kecemasannya berkurang, dan ia merasa lebih damai menjalani hari. Tidur saya sekarang seperti bayi. Bangun pagi badan segar, hati tenang, katanya. 6 inspirasi dari masyarakat pedesaan. Tidak hanya di kota, masyarakat pedesaan sejak dulu sudah menjadikan kelor sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, kelor menjadi makanan pokok yang disantap hampir setiap hari. Hasilnya, meski hidup sederhana, banyak lansia di sana yang tetap bugar, aktif, dan jarang sakit serius. Fenomena ini menarik perhatian para peneliti, yang akhirnya membuktikan bahwa kelor memang sangat kaya nutrisi dan berperan dalam memperpanjang usia sehat. 7. Hikmah yang bisa kita ambil. Sahabat channel Lansia Sehat, dari berbagai kisah nyata tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa daun kelor bukan sekadar teori atau mitos. Ia benar-benar memberi dampak nyata dalam kehidupan para lansia. Membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol, meredakan nyeri sendi, meningkatkan daya ingat, menenangkan pikiran, membuat tubuh terasa lebih bugar. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan telah menghadirkan anugerah luar biasa dalam bentuk sederhana, sehelai daun kecil yang penuh kebaikan. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita membahas 23 fakta mengejutkan manfaat daun kelor telah sampai di ujung. Dari sejarahnya yang panjang, kandungan supernya, hingga pengalaman nyata para lansia, semua mengarah pada satu pesan. Hidup sehat itu sederhana, asal kita mau kembali pada alam. Daun kelor mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Meski kecil dan sering diremehkan, ternyata ia menyimpan kekuatan besar. Begitu pula dengan kita sebagai manusia. Meski usia bertambah, meski tenaga berkurang, kita tetap bisa memberi manfaat besar bagi keluarga dan sekitar, asalkan hati kita tetap tulus dan penuh semangat. Saya ingin mengajak sahabat semua untuk menjadikan kelor sebagai bagian dari pola hidup sehat, tentunya dengan bijak dan tidak berlebihan. Kombinasikan dengan pola makan seimbang, olahraga ringan, serta pikiran yang selalu positif. Dan yang terpenting, mari kita syukuri setiap detik kehidupan ini. Karena sehat itu bukan hanya tentang panjang umur, tetapi juga tentang kualitas hidup yang penuh makna. Sebelum menutup, izinkan saya kembali mendoakan sahabat channel Lansia Sehat. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di usia senja. Semoga setiap hari yang kita jalani penuh dengan senyum, cinta keluarga, dan rasa syukur.
Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan panjang kita membahas manfaat daun kelor. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema kesehatan lainnya yang tak kalah menarik. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia.